Dan pemirsa kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di kota Hamburg, Jerman. Dan kita sudah terhubung dengan pasangan suami istri diaspora yang tinggal di sana. Selamat malam Mbak Inasi Yulanda dan Mas Cahya Andika Putra. Apa kabar? Halo, Halo, selamat selamat malam. malam. Di sini masih Selamat sore ya. malam. Masih Ya, selamat sore malam dan waktu kabar Indonesia dan baik, selamat terima sore kasih. waktu Indonesia. Baik. Dan gimana nih saat ini di sana sedang berpuasa kah atau artinya belum buka puasa ya kalau masih sore? Gimana di sana pengalamannya selama puasa? Pengalamannya bulan puasa karena sekarang kan lagi musim spring ya, mau masuk ke musim semi. Jadi masa siangnya itu normal dan mirip-mirip sama Indonesia. Terus jam buka puasanya kita jam 6.15 di minggu ini dan oke lah 12 jam, 13 jam puasa mirip-mirip Indonesia. Oke, jadi artinya tidak terlalu berbeda dengan Indonesia ya untuk jam buka puasa dan rentang waktu puasanya sendiri. Tapi apa sebetulnya yang perbedaan menjalani Ramadan di tanah air dengan di Jerman sendiri? Ya di sini rasanya apa ya beda pasti karena emang kayak misalnya contoh kayak di kantor kan nggak banyak orang Muslim. Kebetulan di kantor cuma ada dua orang, salah satunya saya dan salah satunya ada orang Ethiopia. Jadi semua orang pada saat siang ya makan seperti biasa gitu. Jadi kayak nuansanya tuh tidak sama seperti di Indonesia gitu dan kayak nggak ada yang namanya wartakjil gitu kan atau mungkin kita sahur gitu nggak ada nuansa-nuansa yang syahdu gitu lah. Kalau di sini bedanya di situ. Iya, karena Islam bisa ada minoritas sehingga memang tidak semarak begitu ya dan bahkan hanya Iya sedikit betul. yang menjalani di sekitar Mas Cahya dan juga Mbak Nuril. Dan untuk fasilitas-fasilitas dalam menjalani kegiatan ibadah di Jerman sejauh ini seperti apa? Sulitkah atau justru memang di masjid-masjid sekitar ini menyediakan ibadah dan selainnya? Seperti apa di sana? Kalau masjid sih di Jerman sendiri, sebenarnya umat Muslim di Jerman walaupun minoritas itu ada sekitar 6% dan masjid juga kalau di kota Hamburg itu cukup banyak tersebar ya, mungkin kayak di atas 50 lebih dan ada salah satu masjid yang besar juga kayak Hamburg Central Mosque dan itu bisa sholat. Walaupun rata-rata ya orang Indonesia tuh nggak terlalu banyak gitu di Jerman, paling banyak biasanya orang Turki, orang Muslimnya. Terus ya bisa tetap sholat seperti biasa, sholat taraweh ada di KJRI, terus untuk sholat Jumat contohnya di setiap masjid itu tuh biasanya ada jadwal sholat Jumat. Bahkan biasanya satu hari di hari Jumat itu dibikin dua 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 sesi. dua sesi kayak gitu, karena ruangannya biasanya nggak terlalu besar gitu. Oke, jadi tetap bisa sholat tarawih dan juga sholat-sholat lainnya secara normal di sana sebetulnya. Lantas, adakah kegiatan khusus atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas Muslim Indonesia di sana, seperti misalkan buka puasa bersama atau kegiatan lainnya selama bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan ini buka puasa bersama, kalau di KJRI sebenarnya belum nggak terlalu ngikutin, tapi biasanya ada pasti. Terus biasanya sih kita ada teman-teman yang dekat, terus ada tetangga beberapa orang Indonesia. Jadi kayak kita saling berbagi makanan, berbagi makanan Indonesia. Terus kemarin juga sempat ada kayak ulang tahun nih kita bikin kayak nasi kuning, kita kasih ke tetangga yang orang Jerman juga dan mereka so far oke dan mereka malah kayak nanya kalian lagi pada puasa ya kayak gitu jadi kayak walaupun nggak semua orang baik atau hangat ya tapi dengan pengalaman kami yang sekarang so far sih oke ya dan ya itu. Oke. Dan di sana informasinya bahwasannya selain juga berdua begitu ada satu anak juga. Lantas bagaimana nih mengatur waktunya dan juga mempersiapkan mulai dari sahur hingga berbuka? Sahur, kalau sahur kan jamnya normal ya. Kita kayak jam 5 itu udah imsak. Jadi kemarin pas lagi sholat Jumat, suamiku dia dapat kayak kertas jadwal imsakiyah kayak di Indonesia kayak gitulah. Ya, Dan yang ya dari masjid biasanya. dari masjid dan sahur sekitar jam setengah 5 sampai jam 5 udah imsak, terus istirahat, terus siap-siap sekolah biasanya tuh jam 8 pagi, terus berangkat. Dan dia anakku belum berpuasa di sekolahnya masih normal jadi
anak-anak lain makan siang. Rencana kita tahun depan mau ajarin anak untuk belajar puasa karena mungkin udah cukup umur kayak gitu. Terus karena suamiku kerja kadang ada shifting, jadi kayak disesuaikan jadwalnya. Kalau dia masuk pagi, kita bisa sahur sama-sama. Tapi kalau suamiku masuk siang, shiftnya, aku bisa buka puasa biasanya sendiri di rumah sama anak kayak gitu. Dan dia buka puasa di kantor normal. Gitu aja sih. Oke, seru juga ya bisa berbagi waktu seperti itu di tengah hanya tinggal berdua bersama satu anak di luar negeri. Dan rencananya untuk Idul Fitri sendiri nanti akan pulang ke Indonesia kah atau tetap berada di Jerman? Pengen. Pengennya sih, cuma tahun ini kayaknya kita nggak pulang dulu karena kita tahun kemarin baru aja pulang bulan Desember, baru balik ya, Januari ya, kemarin. baru Januari. Jadi kita kayak masih baru banget di sini, ya jadi mungkin tahun depan Lebaran kita mungkin akan. Insya Allah, Ya. doain semuanya. Jadi paling kita di sini nanti ya kayak tahun lalu juga kita nggak pulang pas lagi Lebaran, kita ngerayainnya di KJRI. Di KJRI kan juga ada ramah tamah, sholat bersama gitu kan, dan Ada ketemu open sama house ya. orang-orang Indonesia lainnya gitu, dan ya jadi kayak ya momennya jadi ada lagi gitu, kerasa gitu. Baik, baik. Itu dia tadi Mbak Inasi dan juga Mas Cahya yang berbagi suasana Ramadan di Jerman. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam waktu Indonesia dan salam sehat. Terima kasih juga kesempatannya.